Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Bibitan. Kita pagi hari ini tuh akan membahas berkaitan dengan sebuah kejadian yang mungkin bisa dievaluasi bagi para petani yang memiliki bibitan. Yaitu adalah kenapa daun kelapa sawit ini, bibit kelapa sawit ini kok membukanya nggak serempak. Ada yang membuka, ada yang enggak. Lah, faktor apa saja yang harus kita evaluasi supaya pembukaan daunnya itu menjadi lebih sempurna. Ya, seperti contoh adalah kita akan lihat videonya seperti ini sambil saya jelaskan. Mungkin itu aja dulu, kita langsung ke TKP mana daun seperti apa yang tidak membuka sempurna. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam planter Indonesia. Lah, kita akan melihat ini contohnya seperti ini nih. Ini adalah bibit dengan faktor pembukaan daun yang kurang cepat ya. Ini kalau kita lihat ini lebih cepat. Ini kok belum membuka dan ini jumlahnya banyak. Sekali lagi, kalau memang dia tidak membuka secara total, kalau kita perhatikan ini ya, ini ada beberapa yang ternyata yang jauh dari penyiraman itu adalah dia lambat membuka. Makanya di dalam kunci di pembibitan adalah airnya. Kalau kita melihat di sini, disimpulkan di sini adalah ketika dia tidak mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, maka daunnya relatif tidak pecah. Ini contohnya. Nah, ini tapi ini dekat sama kiriko, tapi ini nggak pembukaannya terlambat. Maka di dalam pemberian air dengan menggunakan selang otomatis ini juga harus dipahami bahwa selang otomatis ini juga memancarkannya ada diameter khusus. Jika dia terlalu dekat, belum tentu yang dekat sama selang seperti ini itu akan menjadi lebih cepat membukanya. Apakah dia kebutuhan airnya terpenuhi atau tidak, belum tentu. Karena apa? Karena bahwa selang ini bisa saja nabrak ke polybag sini. Begitu dia nabrak ke polybag sebelah sini, maka ya airnya pasti akan berkurang. Sehingga memang kebutuhan dasar di pembibitan yang average atau rata-ratanya 2-3 liter per pokok per bibit per harinya itu harus terpenuhi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini bibit bersertifikat, harusnya secara umum adalah dia memiliki tingkat keseragaman pembukaan daunnya harusnya serempak. Namun faktor air, karena kalau dibilang tepat dosis ini sudah pakai takaran yang benar, cuma kok nggak seragam ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan, seragam dalam bentuk tingginya, kemudian seragam dalam pecahnya daun. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan lah. Faktor penentu dari pecahnya daun selain adalah umurnya yang sudah memasuki umur. Ini umur adalah 9-8 bulan lewat ya. Dimana bahwa ketika para planter semuanya itu mendapati yang kayak gini. Ini kok lambat banget pecah daun, 8 bulan kok belum pecah daun. Ini berarti ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Salah satunya adalah air. Ini harus kita perhatikan bagus-bagus. Kemudian faktor Anda perhatikan ini faktor miring kayak gini. Jadi air yang air yang mancur masuk ke dalam polybag ini juga mesti akan dimuntahkan ini. Sehingga memang kita tidak boleh menanam kelapa sawit dalam kondisi bibit yang miring ya. Kita akan lihat ini. Seperti ini. Nah, ini miring ini. Ini kalau kita perhatikan ini bibit nih. Kayak gini juga harusnya tetap diluruskan. Kalau memang dia pelahanan kita miring, tetap kita luruskan, kita ganjal supaya lurus. Karena kalau sampai bibit-bibitnya tidak membuka, ini menjadi akan menjadi masalah besar ini. Ini makanya kalau saran The Brondol kepada para petani yang mau menggunakan selang seperti ini ya, selang otomatis ini adalah bahwa di jalur kesananya adalah dilebarkan yang biasanya misalnya 90 cm kali 90 cm, maka jarak antar barisan A dan jarak antar barisan B ini adalah 78 cm. Lebih bagus adalah ini dimundurkan ke sana 10 cm, dimundurkan sana 10 cm. Jadi ketemunya adalah jarak antar barisan tanaman ini khusus untuk pada selang ini adalah 98 cm. Ini nanti akan mancur secara sempurna, apalagi dengan menggunakan sistem 41. 1, 2, 3, 4, baru nanti sini selang lagi.
Lah sehingga kalau ini dilebarkan, maka nanti penyiramannya akan sempurna. Apalagi misalnya pastikan bahwa selang ini berada di tengah-tengah, belok sedikit saja, itu belok apa namanya? Belok sedikit saja itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Karena kalau belok sedikit saja ke sana, pasti dia akan nabrak polybag sebelah sana tuh. Ini, maka harus diluruskan dan diganjal supaya dia benar-benar tepat di tengah-tengahnya. Mungkin ada itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan ini sekali lagi, Pak Pendi, ada yang nanya kemarin, itu ada bibit yang besar sendiri. Ini menjadi sebuah pertanyaan, adalah bibit di tengah-tengah tapi tumbuh besar sendiri. Ini yang sering saya sampaikan. Inilah yang namanya pokok giant itu. Nih, kalau kita lihat sini, itu paling gede di sendiri itu. Wah, gitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah bahwa tidak pecahnya daun adalah bagian dari kekurangan air sangat mungkin. Lah, kalau dia memang tidak pecah-pecah sampai dia tua, itu mungkin saja dia penyimpangan genetik yang namanya juvenil. Tapi juvenil ini kita akan memastikan dia juvenil atau tidak, itu adalah setelah kebutuhannya kita penuhi dulu. Kalau kebutuhannya udah kita penuhi, airnya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, maka kita baru mengatakan itu adalah juvenil. Itu. Nah, misalnya nih, maka kalau bisa para planter dan para petani semuanya, kalau mau menanam kelapa sawit di lahan misalnya dengan umur yang tertentu, umur muda, pastikan bahwa bibitnya itu sudah pecah dulu. Sehingga memang dia bukan tidak membawa genetik juvenil itu sendiri. Maka disarankan menggunakan bibit umurnya adalah 12 plus minus 3, yang artinya adalah 9 bulan sampai 15 bulan yang rata-rata sudah pecah daunnya. Pecah daunnya itu seperti ini nih ya. Tuh. Mungkin aja dulu ya. Semoga sehat selalu buat kita semuanya. Penuhi kebutuhan bibit kelapa sawit, maka dia akan tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Dan sekali lagi penyiraman harus diset sedemikian rupa sehingga supaya nanti akan menyebabkan seragam. Karena banyak kalau misalnya para petani yang mau jualan bibit kelapa sawit, kemudian apa namanya dalam kondisi bibitannya tidak seragam, ini menimbulkan sebuah problematika bagi orang yang mau beli. Jangan-jangan bibitnya adalah abal-abal, padahal ini adalah bibit bersertifikat loh, jelas sertifikatnya, namun karena kebutuhan airnya tidak terpenuhi secara merata, maka pertumbuhannya pun tidak menjadi rata juga gitu. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum.